Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara pada kesempatan kali ini. Kembali pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya percaya seluruh firman dan semua firman yang sudah dibagikan dan yang akan dibagikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia kalau saudara selalu meresponinya dengan baik dan benar dan saudara mengatakan bahwa saya mau berubah setiap hari untuk menjadi seperti Kristus setiap hari. Saya mengambil keputusan supaya firman Tuhan selalu saya simpan di dalam hatiku. Dan setiap hari saya akan merenungkan siang dan malam, dan saya akan biarkan firman itu menguasai hidup saya. Dan saya percaya saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan setiap hari dalam hidup saudara ada kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Yesus buat kesempatan kali ini kami bisa kembali mendengar firman Tuhan, dan kembali bisa belajar tentang apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kata-kata yang disampaikan pada saat ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya adalah pewahyuan dari Roh Kudus itu sendiri. Kami akan belajar, kami akan mengerti, kami dikuasai sama firman, dan kami menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami akan terima firman ini, dan kami akan jadi pelakunya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara, pada kesempatan kali ini, kita sudah mendengar banyak sekali pesan-pesan firman Tuhan yang selalu isinya atau intinya jangan takut, jangan khawatir, dan lain sebagainya. Seringkali kita mendengar sebuah doktrin, seringkali kita mendengar sebuah pesan firman, tetapi ketika sudah selesai kita mendengarnya, kita bingung untuk melakukannya. Kita kembali ke dalam lingkaran itu lagi, dan kita kembali dalam keadaan yang takut lagi, khawatir lagi, stres lagi, karena kita tidak mengerti pemikiran ini, hati ini harus dijaganya bagaimana, ya? Bagaimana saya menempatkan posisi hidup saya, dan saya tahu di mana saya meletakkan hati saya dan pikiran saya supaya saya menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam Tuhan. Bukan sekali-sekali saja menang, tapi setiap hari menang dalam kehidupan ini. Menang atas pikiran sendiri, menang atas semua apapun yang namanya cobaan atau ujian. Kita menjadi juara setiap hari. Karena kita mengerti firman itu menguasai kehidupan. Kita mengerti firman itu yang memberikan saya sebuah kelayakan di dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas kepada saudara, dan sudah sering kali kita mendengar tentang the parables of the prodigal son. Perumpamaan tentang anak yang terhilang ini. Kita akan membahas dengan komprehensif ya. Saya nantinya setelah saudara mendengar ini, saya akan membuatkan sebuah eksposisi yang saudara nanti bisa mendengar satu persatu. Kita akan membahas. Nanti saudara bisa melihat sendiri. Setelah firman ini saya akan beritahu semuanya satu persatu di YouTube channel saya, dan saya akan membahas dari ayat ke ayat. Kita hanya punya waktu terbatas saat ini. Saya akan memberikan kepada saudara ya inti atau kerangkanya yang luar biasa penting untuk kita mengerti. Nanti secara eksposisi detailnya kita akan mulai kupas perlahan-lahan, dan kita akan mengerti tentang prinsip ini, karena ini adalah prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan surga. Saudara, di Matius pasal yang ke-24, ya, kalau saudara mulai membaca dari ayat-ayat yang di awal, itu adalah tanda-tanda tentang akhir zaman. Dan saudara melihat bagaimana ada gempa bumi, ada orang-orang yang mulai mengabarkan kabar-kabar palsu, ya dikatakan nabi palsu, orang yang mulai meninggalkan Tuhan, orang-orang yang mulai murtad, dan orang-orang yang akhirnya hatinya itu menguasai kehidupannya mereka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua itu saudara sudah terjadi sebenarnya. Bahkan dari tahun-tahun sebelum kita lahir pun sudah ada. Gempa bumi yang dahsyat, ya. Bahkan penyakit yang seperti sekarang ini yang kita sedang alami, pandemi ini sebenarnya sudah ada di zaman-zaman tahun yang sebelum-sebelum kita ini, dan lebih banyak memakan korbannya. Ya, jadi semua tanda-tanda itu yang sering kali dibicarakan pada hari-hari ini, seringkali kita sudah mulai mereka-reka bahwa oh ini akhir zaman, oh itu akhir zaman. Saudara harus lihat di ayat yang terakhir dari Matius 24. Bukan ayat yang terakhir dalam konteks seluruh pasal ya. Tapi di dalam konteks ini tentang akhir zaman ini. Di ayat yang ke-14 ya, firman Tuhan mengatakan begini. Dan Injil kerajaan ini, bukan Injil yang lain saudara. Bukan Injil kemakmuran, bukan Injil-Injil yang lain, bukan.
Injil kerajaan ini, the gospel of the kingdom, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau sampai Injil kerajaan ini belum diberitakan sampai kemanapun, belum tiba kesudahannya. Berarti apa? Tugasnya gereja adalah mengabarkan Injil kerajaan, kebenaran sistem kerajaan, dan tibalah nanti kesudahannya. Tugas kita sebagai gereja untuk mengerti bagaimana kita bisa menyampaikan tentang kebenaran Injil kerajaan kalau kita sendirinya tidak mengerti. Ya, makanya berkali-kali ketika saya membagikan firman, saya selalu dengungkan kepada saudara bahwa ini adalah prinsip kerajaan, ini adalah prinsip kerajaan. Ya, dan itu yang saya mulai terus beberkan kepada saudara, dan saya mau kita semuanya makin mengerti, makin tajam tentang prinsip kerajaan. Ya, saya sudah pernah bagikan bahwa arti berkat yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama materi, itu adalah perubahan karakter dalam hidup ini. Ya, kemudian kehidupan ini adalah pengelolaan, bukan kepemilikan. Ya, kemudian kita ini serupa dan segambar kenapa kita diciptakan seperti itu. Saya sudah membahas eksposisi tentang Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 berkali-kali, ya berkali-kali. Bahkan sampai kepada kematian Yesus pun itu semuanya sistem kerajaan saya sudah bagikan kepada saudara. Saya harap saudara terus mengerti, mulai lagi lihat-lihat lagi atau nonton lagi ya video-video yang sudah lalu, dan kemudian mulai belajar tentang sistem kerajaan. Karena tugas kita untuk terus bagikan kepada orang lain. Dan ini yang membuat kita merdeka setiap hari. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita akan dibuat merdeka setiap hari. Bukan kemenangannya hanya sekali-sekali saja. Setiap hari dalam hidup ini mengalami kemenangan. Karena mengerti bahwa siapa saya, posisi saya di dalam kerajaan surga itu apa, dan siapa saya ini. Ya. Nah, saudara, sebelum sampai kepada perumpamaan tentang anak yang terhilang, dan kita harus mengerti di dalam Lukas pasal yang ke-15, ya kita buka bersama-sama saudara, Lukas pasal yang ke-15, itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, ini cikal bakal kenapa sampai keluar ada 3 perumpamaan di dalam konteks ini. Ya, sebelum ada perumpamaan tentang anak yang terhilang, sudah ada 2 perumpamaan yang dibeberkan oleh Yesus sendiri. Ayat yang ketiga, Yesus katakan, firman Tuhan katakan begini. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa? Kepada mereka itu siapa? Kepada Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi perumpamaan ini kita harus mengerti dasarnya itu diberitakan atau diberikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini konteksnya karena mereka tidak mengerti sistem kerajaan surga. Mereka tidak mengerti. Makanya di awal mulai dibagikan perumpamaan tentang domba yang terhilang. Ya, kita tidak akan bahas itu pada saat ini. Itu adalah sebenarnya is the sense of worth. Domba itu adalah lambang daripada sebuah arti yang sangat dalam, yaitu engkau sangat berharga di mataku. Dicari, dikejar sama gembalanya. Kemudian perumpamaan setelah itu adalah dirham yang hilang. The lost coin. Itu adalah sesuatu perumpamaan yang menggambarkan tentang betapa berharganya talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya, kemudian dicari, kemudian diajarkan, kita sudah belajar tentang apapun yang kreativitas, kepribadian, kemudian ada karunia yang sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya oleh Tuhan. Ya, Tuhan pun menggambarkan di situ, ya dirham itu dicari oleh tuannya, dicari. Nah, ketika tiba di dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang, ini yang dikatakan the sense of belonging. Kamu adalah milikku. Kamu adalah milikku. Kamu punya saya. Dia lagi mau menggambarkan tentang ini. Dan ini yang harus kita pelajari supaya kita menang. Dalam menghadapi masa sulit apapun, kita akan menang ketika kita mengerti prinsip ini, Bapak Ibu.
Lukas 15 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Ya, ini perumpamaan tentang anak yang hilang ini yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Oke, 2 anak laki-laki. Oke. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, kata ayah ya di ayat ini, kata bapa di ayat ini adalah gambaran tentang seorang sumber. Kata ayah dan kata bapa di ayat ini adalah gambaran dari seorang sumber, source. Dan di ayat yang ke-12 ini, ketika si bungsu mengatakan bahwa ya, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, itu adalah gambaran orang yang tidak mengerti bahwa mereka adalah pengelola, bukan pemilik. Saya sudah ajarkan berkali-kali, kita harus mengerti bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Semua yang melekat atas kehidupan kita, itu semuanya titipan yang harus dikelola. Harus dikelola. Perhatikan ini baik-baik. Kedua anak ini mempunyai akses langsung kepada bapaknya. Karena bapaknya adalah sumber. Akses selalu lebih besar daripada kepemilikan. Saya ulang, saudara. Di dalam sistem kerajaan surga, akses selalu lebih besar daripada kepemilikan. Ketika si bungsu katakan, serahkan hakku, itu berarti ini punyaku, ini milikku, biarkan aku lakukan apa saja yang aku mau terhadapnya. Terhadap harta, jabatan, status, apapun yang kita suka sering kali merasa bahwa itu punya saya. Itu punya saya. Sekali lagi, ketika kita mengatakan itu dan mempunyai paradigma seperti itu, kita cut off, kita memutuskan hubungan akses kepada Bapa, kepada Sang Sumber. Kita langsung mengatakan ini punya saya. Makanya kenapa orang seringkali takut. Karena apa? Takut kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan hartanya, kehilangan apapun dalam hidupnya. Karena merasa memiliki. Makanya saya nggak heran banyak orang takut di hari-hari ini. Saya percaya ketika nanti kita mengerti tentang firman ini, saudara dibebaskan. Saudara dibebaskan. Akses melebihi kepemilikan. Ya. Nah saudara, ayat yang ke-13 mengatakan begini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Menjual itu ada beberapa tafsiran atau translation dari bahasa Inggris yang mengatakan he gathers all his belongings. Yang dia sudah pikir dan dia sudah mengatakan bahwa ini punya saya. He gathers, dia mengumpulkan, dia menjual, dia buat seenaknya sendiri. Tentang apapun yang dia rasa itu punya dia. Kemudian dia pergi. Memutuskan hubungan akses. Oke. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Ini Alkitab sudah mengatakan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setiap kali kita merasa memiliki, kita pasti merasa kekurangan. Saya ulangi. Setiap kali kita merasa memiliki, pasti kita tidak pernah mengucap syukur. Setiap kali kita merasa memiliki, pasti ada rasa kurang. Makanya orang kalau korupsi nggak ada habisnya. Sebuah akses kepada Bapa adalah sebuah kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Makanya Kejadian 1 ayat 26 mengatakan engkau diberikan otoritas. Manusia diberikan otoritas untuk menguasai bumi. Manusia melekat dengan sumbernya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kuasa itu.
Makanya sampai kapanpun manusia mencari kuasa, manusia mencari jalan pulang, manusia mencari kuasa itu. Dan mereka kemudian mencari uang, mereka mencari harta, mencari jabatan, mencari status. Dan yang sering kita katakan dan kita khotbahkan, jangan kejar uang, jangan kejar status, jangan kejar hal-hal duniawi. Sebenarnya yang mereka kejar bukan materi atau hal-hal yang terlihat itu. Sebenarnya yang mereka kejar adalah kuasa di balik hal-hal itu. Karena mereka merasakan ketika saya dapat uang, saya berkuasa. Ketika saya memiliki status ini, saya berkuasa. Ketika saya mempunyai jabatan itu, saya berkuasa. Ketika saya dekat dengan orang ini, saya merasa berkuasa. Yang dicari adalah kuasanya, karena kuasanya hilang. Aksesnya hilang. Mereka merasa, ini punya saya, ini kepemilikanku. Dan akhirnya hidupnya terus wandering around, mencari kuasa itu kembali. Dan ketika ada kesulitan datang, mereka bingung. Dan makin bingung. Dan ini adalah gambaran yang sangat-sangat jelas sebenarnya yang sering kali tidak dibahas. Kita sering sekali membahas di pengajaran-pengajaran tentang prodigal son, tentang anak yang terhilang, dia pulang. Betul ada kasih karunia di dalam dan lain sebagainya. Tapi kita tidak membahas satu persatu dari ayat ini. Yang Yesus ajarkan selalu dalam, saudara. Saya nggak akan ada waktu untuk menyelesaikan semuanya. Oleh sebab itu saya katakan di awal, nanti kita akan buat eksposisinya, saudara. Tinggal tonton satu-satu nanti. Secara detail. Ya. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun mulai melarat. Kenapa dia mulai melarat? Karena dia meninggalkan akses dengan bapaknya, dia memilih mempunyai kehidupan di dalam sistem dunia. Bukan sistem kerajaan surga, tapi sistem dunia. Semua orang yang hidup di dalam sistem dunia, dan sudah pasti di dalam dunia ini ada kesulitan, ada masa-masa melarat, sudah pasti ada. Dan ketika mereka memutuskan hubungan dengan sang bapa, dengan sang sumber, mereka pasti merasa sangat-sangat kekurangan dan ketakutan. Dan itu yang terjadi akan banyak orang pada saat ini. Itu yang terjadi. Orang-orang yang tidak kenal Yesus, bahkan juga orang-orang ironisnya yang sudah kenal Yesus. Karena tidak mengerti tentang prinsip ini. Ayat yang ke-15, saudara, mengatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dengan kata lain, dia menyerahkan hidupnya kepada sistem dunia. Kepada sistem dunia. Saya nggak katakan bahwa kalau saudara kerja itu salah, tidak. Ini gambaran tentang kehidupan yang diserahkan kepada sistem dunia. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ya, sistem dunia. Sistem dunia akan memberitahu kepada kita, ini kamu lakukan ini, biar kamu puas dan lain sebagainya. Kamu harus punya uang banyak, kamu harus begini dan lain sebagainya. Karena itu yang memuaskan hidupmu. Ada kamu bisa dapat kuasa di balik itu semuanya. Itu maksudnya. Sampai-sampai saudara, sampai-sampai ini terjadi. Ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya. Perhatikan kalimat ini. Ia ingin, si bungsu yang ingin, untuk mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dengan kata lain, dia yang ingin untuk bisa memuaskan dahaga atau kelaparannya dengan ampas babi. Dari ampas makanan babi. Berarti apa? Yang tadinya punya akses kepada kerajaan, kepada sang raja yang luar biasa, sekarang dia lower his standard. Saya menurunkan standar dan levelku untuk mau sejejer dengan sistem dunia. Karena itu yang saya kejar. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran kalau kita kejar-kejar kuasa di balik uang, di balik harta, jabatan, pertemanan, kita cari-cari kuasa di situ. Alkitab menggambarkan itu seperti betul-betul ampas yang menjadi makanan babi. Dan seringkali ironisnya, seperti ayat ini katakan, dia ingin makan itu. Dia yang ingin loh saudara. Seringkali banyak orang yang ingin untuk masuk ke dalam sistem itu. Dan mau dipuaskan sama sistem itu. Makanya saya selalu katakan berkali-kali. Jangan kejar hal-hal yang terlihat.
Kejar hal-hal yang tidak terlihat. Hal-hal yang terlihat selalu kalau kita mau dapatkan, kita merasa berkuasa, kita mau perlihatkan kepada orang lain. Tapi hal-hal yang tidak terlihat, kita tidak mau kejar, karena kita nggak bisa perlihatkan kepada orang lain. Salah total. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Kalau kita kejar hal-hal yang tidak terlihat, damai sejahtera, sukacita, iman, penguasaan diri, ya kesabaran, kasih, hikmat, yang ada di dalam sini yang memang tidak terlihat. Tapi ketika kita kejar itu, justru itu akan terlihat sama orang lain dan jadi berkat bagi banyak orang dan kita merdeka setiap hari. Dan ada kuasa di balik itu. Karena itu akses kepada raja dari segala raja. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Kita hidup di dalam sistem kerajaan, ya, sistem kerajaan yang beda dengan sistem kerajaan di dalam dunia ini. Kerajaan di dalam dunia ini, ya, rakyat dan serdadunya perang untuk mempertahankan sang raja. Prajuritnya perang untuk mempertahankan kerajaan dan sang raja. Di dalam sistem kerajaan surga, rajanya mati bagi saudara dan saya. Rajanya yang berperang bagi saudara dan saya. Ketika saya sakit dalam keadaan sekarat, suara itu masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Let it go, let me do it for you. Biarkan aku yang berperang untukmu. Kita ada di dalam sistem kerajaan yang selalu tap into the source. Selalu ada melekat, punya akses penuh terhadap raja dari segala raja. Dan ayat 17, saudara mengatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Pewahyuan yang saudara harus ambil dari ayat-ayat ini adalah begini. Yesus tidak pernah mencari anak yang terhilang. Yesus mencari domba, ya digambarkan seperti itu. Dia mencari dirham yang terhilang. Dia tidak pernah pergi mencari anak yang terhilang. Kenapa? Saya sudah katakan juga berkali-kali kepada saudara. Ya. Keputusan saudara untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, untuk kemudian ada di dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, untuk mempunyai pengertian yang benar, itu adalah tugas saudara dan saya. Anak yang terhilang ini harus mengambil keputusan, menyadari keadaannya, dan kemudian sadar bahwa dia ada di dalam kubangan yang begitu kotor, ada di dalam sistem dunia. Dia harus mengambil keputusan untuk pulang. Untuk mencari jalan pulang. Saudara, banyak orang di luar sana yang sedang mencari jalan pulang. Mencari jalan pulang itu apa sih? Mencari jalan pulang itu untuk supaya bisa dapat akses lagi dari bapaknya. Karena dia tidak temukan kuasa dimanapun. Akhirnya hidupnya betul-betul melarat. Melarat, saudara. Karena tidak tap into the source. Tidak melekat kepada sumbernya. Dan akhirnya ketika dia pulang pun, pengertiannya dia pun salah terhadap bapaknya. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Karena dia selalu berpikir dia baru punya sistem dunia ini yang mau dibawa pulang. Dia katakan aku harus berbuat baik supaya Bapa bisa menerima aku. Padahal kasih karunia Yesus tidak seperti itu. Kalau anak saya sampai berteriak di depan jalan karena dia masuk got ketika naik sepeda, dia berteriak, "Daddy, saya tidak akan tunggu untuk menolong dia. Saya tidak akan berpikir bahwa kemarin kamu tidak dengar sama saya ketika saya memberitahumu untuk melakukan sesuatu. Engkau melakukan kesalahan kemarin. Saya mengurungkan niat saya untuk menolongmu. Tidak, saya akan lari untuk tolong dia." Dan itu yang digambarkan di perumpamaan ini, saudara. Itu yang digambarkan ketika Yesus menggambarkan dirinya. Bagaimana ketika itu dia lari untuk menghampiri anaknya. Ayat 20 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya
Ini berarti kan ayahnya ketika masih jauh, ketika dalam posisi yang jauh ayahnya melihat, berarti hampir setiap hari atau mungkin setiap hari ayahnya melihat di teras rumah. Mana anakku, mana anakku. Sekali lagi, Yesus tidak akan paksa saudara. Tapi dia akan selalu tunggu saudara. Makanya di perjalanan ke Emmaus kita sudah pernah bahas juga tentang eksposisi itu. Bagaimana dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia tidak paksa masuk ke dalam rumah daripada muridnya. Tapi dia akan tunggu. Sebagai Bapa, sebagai sumber dia akan tunggu. Where are you? Makanya ketika jauh pun dia sudah lihat. Karena dia selalu ada di teras rumah menunggu saudara. Untuk kembali ke dalam paradigma yang benar. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, with compassion. Ayahnya, sang sumber, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. You are home. You are home. Walaupun ada malapetaka, ada hal yang tidak enak, you are home. Kamu aman sekarang. Kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan sesekali saja, tapi tiap hari dalam hidupmu. Karena engkau kembali kepada sumbernya, kembali ke dalam sebuah hubungan yang ada akses. Akses. Dan saudara, ketika anak itu pulang, ketika anak itu kembali, ayat yang ke-21 mengatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia membawa prinsip dunia ke rumah. Dia mengatakan, aku harus berusaha untuk menjadi anakmu. Makanya, hired me like your servants. Bayar saja aku mau menjadi pesuruhmu. Aku mau menjadi hambamu. Aku mau menjadi orang yang engkau upah setiap hari. Aku mau menjadi orang yang engkau suruh-suruh dan engkau bayar supaya aku layak di hadapanmu. Salah total. Bapaknya bukan bosnya. Hubungannya bukan bos dan karyawan. Hubungannya sonship. Hubungannya anak. Makanya dikatakan begini di ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Jubah itu melambangkan righteousness, the robe of righteousness. Jubah kebenaran, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dilayakkan. Makanya jangan pernah berdoa begini, Tuhan, layakkan aku datang ke hadirat-Mu. Tidak, sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib. You can come boldly into my presence. Engkau bisa datang dengan apapun kondisimu ke hadiratku. Dalam keadaan kotor pun, keadaan dosa pun, datang ke hadiratku. Karena aku akan membersihkanmu. The robe of righteousness. Aku akan memberikan jubah kebenaran, itu maksudnya. Saya tidak ada waktu untuk membahas dengan lebih dalam lagi kenapa Yesus katakan ini. Ini semuanya ada hubungannya supaya orang Farisi itu mengerti. Karena ini ada hubungannya dengan Taurat, dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan jubah itu melambangkan righteousness, saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-22, selanjutnya dikatakan, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Saudara tahu cincin itu lambang daripada apa? Itu lambang daripada otoritas. Itu lambang daripada kuasa. Itu lambang daripada akses. Dan itu lambang daripada nama seorang bapa. Pada zaman itu, saudara, cincin seringkali diberikan. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri setelah sesi ini selesai. Saudara bisa membacanya dari Kejadian 41 ayat 42 dan 43. Bagaimana ketika Firaun menanggalkan cincinnya, diberikannya kepada Yusuf. Dan Yusuf kemudian diberikan otoritas. Cincin lambang daripada otoritas. Cincin adalah lambang daripada nama. Cincin adalah lambang daripada akses. Aku berikan aksesnya kembali kepadamu. So whatever you say in my name, because you are my son, I will do it for you. Apapun yang kau katakan dalam namaku, aku akan lakukan bagimu. Tinggal di dalamku, aku di dalammu, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Kita sudah pernah membahas bagaimana ketika Yesus dicobai, dia mengatakan, ada tertulis. Ketika apapun
yang saudara hadapi pada saat ini? Ketakutan di luar sana, ini, itu, dan lain sebagainya. Katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Saudara mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, saudara yang ada kemungkinan ada yang dalam keadaan yang sangat sulit secara keuangan dan lain sebagainya. Saudara harus tahu, saudara mendapatkan akses kepada Bapa di surga. Itu yang saya katakan berkali-kali. Jangan angkat telepon untuk telepon manusia, bergantung kepada manusia. Jangan, saudara. Jangan mempermalukan Bapa di surga. Saudara mempunyai akses kepada Bapa di surga. Seburuk apapun kondisimu, dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia selalu on time, dia selalu tepat waktu. Karena saudara punya akses. Akses lebih dahsyat daripada kepemilikan. Sekali lagi, kepemilikan akan membuat kita stres. Kepemilikan akan merasa kita berkekurangan. Kepemilikan akan merasa kita, oh saya nanti kehilangan itu, kehilangan ini. Tidak. Di dalam akses, kita tap into the source of all sources. Kita melekat kepada sang sumber. Dan sumber itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. 5 roti dan 2 ikan ketika diberikan. Di ayat-ayat itu saudara bisa temukan ada ayat-ayat yang mengatakan mereka makan sampai sepuasnya, saudara. Karena akses ke dalam Bapa itu selalu abundance and exceeding, selalu banyak dan berlimpah ruah, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ketika cincin sudah diberikan dan diberikan juga sepatu pada kakinya. Sepatu melambangkan sonship. Sepatu melambangkan anak, saudara. Anak. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang prinsip ini, ya saudara, tentang bagaimana sepatu itu melambangkan anak sonship, gitu ya. Dan jadi berarti yang harus kita ambil kesimpulannya, ketika anak itu pulang, bapaknya memberikan the robe of righteousness, jubah kebenaran. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dilayakan. Apapun kesalahanmu, engkau sudah dilayakan. Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan selalu ada dalam pihakmu. Dia adalah Bapamu yang di surga. Saudara tidak punya hubungan bos dan karyawan. Saudara punya hubungan dengan Bapa. Dengan sumber. Dan yang kedua, dia memberikan cincin yang melambangkan otoritas. Cincin yang melambangkan akses. Cincin yang melambangkan nama. Dan cincin ini, ketika kita diberikan ini, kita bisa katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku adalah anak. Aku adalah ahli waris. Aku adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Roma 8 ayat 17 mengatakan dengan jelas, aku adalah anak. Aku adalah ahli waris. Aku adalah orang yang mempunyai hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Dan ketika sandal itu diberikan, saudara, itu adalah lambang bahwa engkau adalah anakku. Anak tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi anak. Dia tidak memerlukan apapun atau melakukan apapun untuk mempunyai status anak. Dia dilahirkan, sudah jadi anak. Ketika saudara sudah lahir baru, saudara sudah menjadi anak Tuhan. Itulah adalah posisi kita di dalam Dia. Dan saya percaya ketika kita mengerti tentang prinsip ini, kita betul-betul merdeka setiap hari. Saya sudah dibenarkan. Saya memiliki akses kepada Bapa di surga. Saya memiliki akses kepada Bapa saya yang tidak ada batasnya. Dan saya dikatakan bahwa saya adalah anak, ahli waris, orang-orang yang mempunyai hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Saya akan teruskan eksposisi ini dengan lebih dalam lagi nanti di YouTube channel saya, dan saya akan beberkan kepada saudara-saudara bisa menonton dengan lebih detail lagi. Tapi paling tidak pada saat ini saudara mengerti bahwa ini adalah firman yang saudara harus tangkap dan lakukan setiap hari. Dan saya mau setelah kita berdoa saat ini, saudara mengalami kemenangan setiap hari dalam hidup saudara. Setiap hari. Karena tahu kita adalah manusia yang melekat kepada sang sumber. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan kali ini kembali. Kami bisa bersama-sama dan kami percaya Tuhan nanti di satu waktu kami bisa bersama-sama kembali secara fisik. Gedung gereja akan dibuka kembali. Dan kami percaya semua itu terjadi di dalam waktu Tuhan yang begitu indah. Dan Tuhan sedang mempersiapkan jemaat-Mu pada saat ini. Dan hamba-Mu percaya siapapun yang menonton pada saat ini Tuhan.
yang selalu mungkin merasa bersalah, merasa tertuduh dan lain sebagainya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ada jubah kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Ada cincin yang akan dimeteraikan dalam hidupmu, yang merupakan otoritas. Kuasa itu diberikan kembali ke dalam hidupmu. Dan juga engkau diberikan akses kepada Bapa yang merupakan sumber atas segala sumber. Dan juga sendal yang melambangkan kami semua ini adalah anak-Mu ya Tuhan. Anak-Mu yang luar biasa di dalam Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk bergantung kepada manusia, karena kami tahu bahwa kami tap into the source, kami melekat kepada sang sumber yang luar biasa ini. Dan kami percaya hari lepas hari kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Meteraikan firman ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, ada kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, melingkupi setiap jemaat-Mu yang menonton pada saat ini. Dan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. God bless you, until next time.